Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak izin memperkenalkan diri, saya Fitri dari Universitas Terbuka. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang analisis SWOT untuk tugas pembelajaran dari bisnis saya. Mungkin langsung saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak Pak. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan, apa peran utama BPP dalam mendukung kegiatan pertanian di wilayah ini? Kalau untuk peran utama BPP Palas itu adalah untuk yang pertama ini kita memberikan pendampingan penyuluhan, terus yang kedua itu kita untuk melakukan pemberian transfer teknologi pertanian, yang ketiga itu memfasilitasi akses petani terhadap sarana produksi dan pembiayaan, serta yang terakhir itu memonitor untuk kita dapat memonitor perkembangan kelompok tani dan komoditas pertanian di wilayah kerja atau di wilayah binaan penyuluh petani. Apa saja Pak kekuatan atau strength yang dimiliki BPP saat ini? Terkait tentang kekuatan, untuk kekuatan BPP Palas itu antara lain yang dapat saya sampaikan, itu kita terdapat penyuluh pertanian lapangan yang kompeten dan berpengalaman, memiliki depot atau lahan kecontohan untuk kita melakukan uji coba teknologi baru, inovasi baru. Kita juga memiliki relasi yang kuat dengan Poktan, serta pemerintah daerah. Selanjutnya ini kita juga tersedia data wilayah kerja yang cukup lengkap dan adanya dukungan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau Dinas Pertanian. Selanjutnya Pak, menurut Bapak sarana prasarana apa saja yang menjadi penunjang utama BPP? Penunjang kita ini kita memiliki yang pertama itu kantor BPP kita sebenarnya BPP Palas, itu dengan fasilitas ruang pertemuan, papan data, alat peraga penyuluhan, komputer sebagai kita yang berbasis akses point. Selanjutnya kita juga disertai lahan demplot yang kita gunakan untuk praktik dan pelatihan langsung kepada petani. Apa kelemahan atau weakness yang masih menjadi kendala di BPP? Nah, kendala kita ini satu, penyuluh itu kan terkadang masih memegang atau memegang lah ya kita bilangnya ya, itu 2-3 wilayah binaan. Nah, itu yang masih menjadi kurang lah jumlah penyuluh itu, karena program kita kan satu penyuluh itu kan satu desa atau satu wilayah binaan, tapi pada kenyataannya ternyata masih banyak dari penyuluh itu memegang 2-3 wilayah binaan. Terus selanjutnya itu sarana pendukung seperti kendaraan operasional kita terbatas. Harusnya kita ada mungkin proyek sebuah lahan, tapi karena terbatas kita tidak mau menggunakan motor pribadi. Selanjutnya itu untuk anggaran operasional nih kita juga terbatas. Setelah itu kita juga semua penyuluh itu belum menguasai teknologi pertanian modern. Selanjutnya Pak, bagaimana BPP mengatasi kekurangan penyuluh tadi di lapangan? Yaitu dengan sangat mengoptimalkan pembagian wilayah kerja. Itu ada yang memegang 2, ada yang memegang 3, itu berdasarkan pembagian yang adil, berdasarkan luas dan juga jumlah kelompok tani yang tergabung dalam masing-masing wilayah. Terus dengan meningkatkan koordinasi antar penyuluh serta memanfaatkan kelompok tani nih sebagai mitra penyebaran informasi teknologi. Menurut Bapak, peluang apa yang bisa dimanfaatkan BPP ke depan? Itu sangat banyak ya kalau kita lihat di BPP Palas ini. Itu banyaknya program bantuan pemerintah seperti pupuk bersubsidi dan juga dari Alsintan. Dengan
dengan kerjasama perusahaan swasta dan operator pun kita juga sangat-sangat berpeluang nih untuk melakukan kerjasama itu. Selanjutnya itu dengan penerapan teknologi digital seperti aplikasi pemantauan pertanian, itu juga kita jadikan suatu peluang yang besar, serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan juga lembaga penelitian. Apakah BPP melihat potensi kerjasama dengan sektor swasta? Ya, kita lihat nih, kita melihat ini kita memang ada peluang yang besar untuk kerjasama, terutama dalam bidang pemasaran hasil, penyediaan benih dan pupuk, serta pelatihan teknologi pertanian yang modern. Selanjutnya Pak, ancaman apa yang paling mempengaruhi kinerja BPP ini Pak? Kalau ancaman pertama ini kita lebih ke iklim. Nah, iklim ini sangat berpengaruh untuk kinerja BPP, serangan hama yang sulit untuk kita kendalikan, serta fluktuasi harga komoditas yang kadang naik, kadang turun. Selanjutnya itu kita juga didominasi dari tengkulak dalam pemasaran, itu juga sangat menjadi ancaman karena mereka terkadang juga yang bermain harga. Selanjutnya itu juga ada kurangnya minat dari pemuda-pemudi di sektor pertanian. Bagaimana BPP menghadapi ancaman dari perubahan iklim tadi Pak? Kita selalu dengan berupaya nih memberikan pelatihan pengendalian hama padu atau PHT. Setelah itu kita juga selalu mengajak petani untuk menanam varietas tanah iklim, serta kita juga memperkenalkan kalender tanam yang disesuaikan dengan kondisi cuaca yang terbaru. Selanjutnya Pak, strategi apa yang digunakan BPP untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada? Kalau untuk strategi, kami ini menggunakan kompetensi penyuluh untuk mengelola sebuah depot, itu untuk menggunakan teknologi baru, menjalin kerjasama program bantuan dengan pemerintah, dan juga melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan produksi petani. Strategi apa yang digunakan BPP untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang? Kalau untuk strategi memanfaatkan peluang, ini kami selalu berupaya untuk mengikuti pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan serta pengetahuan para penyuluh pertanian, dengan kita mengajukan peningkatan sarana melalui program kementerian dan melibatkan pihak swasta untuk membantu kebutuhan peralatan. Untuk strategi apa yang digunakan BPP untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman? Menghindari ancaman, kita ini untuk menghindari ancaman, kita bisa mengoptimalkan jaringan melalui jaringan kelompok tani atau POKTAN. Kita ini untuk memperkuat pemasaran, memperbanyak kegiatan sekolah lapang, serta meningkatkan sosialisasi teknologi pengendalian hama penyakit tanah. Selanjutnya Pak, apa perubahan positif yang terlihat setelah BPP menerapkan strategi di atas yang disebutkan tadi Pak? Dengan memperbaiki administrasi, memperkuat koordinasi kita ini di internal sesama penyuluh, dari koordinator penyuluh pertanian, terus kita juga meningkatkan disiplin penyuluh, serta melakukan pendataan dan monitoring rutin untuk di lapangan. Dan yang terakhir Pak, apa rencana pengembangan BPP dalam waktu dekat? Untuk rencana pengembangan ya, untuk rencana pengembangan ini BPP Palas memiliki rencana kalau bisa kita nanti ke depannya bisa memperluas Demplot, meningkatkan digitalisasi pendataan,
menjalin kemitraan pemasaran yang lebih kuat lagi, serta mengadakan pelatihan rutin untuk penyuluh dan kelompok lain. Dan tadi juga ditanyakan kan ya, perubahan positif nih yang kita akan rasakan atau yang kita terlihat itu dengan terlihatnya dari partisipasi petani ini yang meningkat secara signifikan, itu dengan mereka mau mengadopsi teknologi baru, terus mereka juga mengadopsi yang awalnya hanya sedikit sekarang menjadi lebih luas. Produktivitas dari beberapa kelompok tani, bahkan banyak dari kelompok tani yang meningkat, serta dari hubungan kelembagaan antar petani itu menjadi lebih solid. Mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena sudah mau melakukan wawancara dengan saya untuk tugas saya yaitu kelembagaan agribisnis. Saya ucapkan terima kasih ya Pak.